Hari ini, tepat di hari Selasa di penghujung senja, waktu di mana hampir semua manusia pulang bekerja. Iya, lebih tepatnya aku dan dia yang pada saat itu adalah hari pertama kali kita dipertemukan. Entah itu karena semesta ataupun karena bis tujuan Jakarta Kota yang akan kita tumpangi. Tetapi, apakah hanya tujuan bus kita saja yang sama? Atau ada tujuan lainnya yang bahkan tidak pernah kita sangka sebelumnya? Gimana nih? Di luar udah mendung, tapi aku masih aja lembur. Nis, udah yuk pulang aja. Kerjaan masih bisa besok, keburu hujan loh. Mending bareng aku aja. Nanti aku anterin deh sampai depan rumah. Enggak deh Han, tanggung banget nih. Kamu duluan aja. Nanti aku pulangnya naik bis. Kamu yakin? Iya Jihan. Ya udah, aku pulang duluan ya Nisa. Dadah. Jam dinding di ruangan kantor sudah menunjukkan pukul 5 sore. Nisa pun segera merapihkan pekerjaannya dan langsung bergegas pulang. Namun di saat Nisa keluar dari pintu utama, tepat di depan dia berdiri, hujan langsung turun dengan begitu deras. Yah, kan hujannya keburu turun. Hmm, Untung bawa payung, jadi aku bisa jalan ke halte. Sesampainya di halte, Nisa menunggu bis yang cukup lama sampai menunjukkan pukul 6 sore. Bis yang biasa ia tumpangi belum juga terlihat. Sambil menunggu bis, Nisa melihat sekeliling dan matanya tertuju pada sesosok lelaki yang sedang berlari menghindari air hujan yang turun. Ia pun berlari ke arah Nisa. Mereka berdua saling menatap beberapa detik, lalu disadarkan kembali dengan suara berat dari laki-laki tersebut. Dia menyapa Nisa dengan senyuman manis dengan lusung pipi di sebelah kanan. Halo Mbak, maaf Mbaknya lagi nunggu bis ya? Oh, hai. Iya nih, saya lagi nunggu, tapi dari tadi belum datang. Oh gitu. Ngomong-ngomong jangan panggil saya Mas dong. Kan masih muda Mbak. Oh iya, maaf. Lagian kan kamu juga panggil saya Mbak. Ya, jadi saya panggil kamu Mas lah. Tak lama, bis yang ditunggu pun datang. Nisa dan lelaki itu langsung masuk. Dia duduk tepat di sampingnya dan mereka pun melanjutkan perbincangannya. Iya juga sih. Oh iya, udah asik ngobrol, tapi kita belum kenalan nih. Kenalin dulu, nama aku Brian. Oh iya, hai. Namaku Anissa. Wah Nisa, senang bisa berkenalan denganmu ya. Oh iya, itu rambut kamu basah ini. Kamu usah pakai ini ya. Nggak usah Brian. Nanti juga kering kok ini. Udah, nggak apa-apa nih. Kamu pakai aja. Itu punya aku kok, masih bersih. Yaudah deh, aku pakai ya. Selama perjalanan, Nisa dan Brian berbincang dengan asik. Ternyata Brian adalah seorang manajer di salah satu perusahaan yang ternyata dekat dengan perusahaan tempat Nisa bekerja. Beberapa waktu kemudian, bis pun berhenti di halte dekat sebuah pusat perbelanjaan. Brian langsung bersiap turun. Ngomong-ngomong nanti kita lanjut lagi ngobrol nih ya Nis. Aku udah mau turun nih. Oh iya Brian, nggak apa-apa kok. Kita bisa ngobrol lagi nanti-nanti. Brian, ini sapu tangan kamu ketinggalan. Brian pun langsung bergegas turun dan setelah turun, ia melihat ke dalam bis dan melambaikan tangannya kepada Nisa sambil berkata, Nisa hanya tersenyum dan menganggukkan kepala kepada Brian.
seperti isyarat bahwa Nisa mengiyakan apa yang Brian katakan. Waktu demi waktu berlalu, Nisa selalu bertemu dengan Brian, entah di halte, pusat perbelanjaan, atau bahkan di taman. Semenjak saat itu, Nisa dan Brian sering berkomunikasi. Semakin dekat Nisa menjalani hubungan dengannya, bukan hanya sekedar teman biasa, mungkin bisa dibilang lebih dari itu. Terasa, sekarang sudah hampir 1 tahun Nisa dan Brian menjalani pertemanan yang mungkin orang lain menilai kalau pertemanan kami bukan pertemanan biasa. Karena sejak saat itu, Nisa dan Brian selalu menjalani kegiatan bersama-sama, baik pergi atau pulang kantor, dan juga menghabiskan hari libur untuk menyingkirkan betapa penatnya pekerjaan. Di hari Minggu yang cerah ini, Nisa dan Brian menghabiskan waktu di salah satu mall yang ada di kota. Dari mulai mencari buku, menonton film, makan siang, dan juga beribadah. Iya, beribadah. Nisa menemani Brian beribadah, dan juga Brian menemani Nisa beribadah. Mengapa mereka tidak beribadah bersama? Pasti kalian sudah bisa menebak jawabannya. Iya, walaupun mereka selalu berdekatan, tetapi ada jarak yang terlalu jauh untuk mereka gapai, yaitu perbedaan kepercayaan. Nis, nanti sehabis dari gereja kita langsung ke mall ya. Aku mau cari beberapa buku untuk tambahan buku di perpustakaan di kamarku. Iya, Ian. Nanti kita sekalian nonton yuk. Ada film yang pengen banget aku tonton minggu ini. Dan aku yakin nih, pasti kamu juga suka sama filmnya. Oke, boleh. Nanti habis itu kita cari makan siang ya, Nis. Masa aku ajak anak orang jalan, gak aku kasih makan? Ian, udah sana, kamu ibadah dulu yang bener ya, berdoa sama Tuhannya. Terus kamu juga jangan lupa doain aku juga ya. Iya, siap. Di luar gereja, Nisa sendirian menunggu Brian beribadah. Tetapi kali ini ada yang berbeda dengan perasaan Nisa. Sambil menunggu, ia bergumam. Udah setahun, Ian. Dan mau sampai kapan? Sampai berapa lama kita harus terus kayak gini? Siapa yang akan mengalah? Siapa yang berani mengkhianati Tuhannya? Dan akan seperti apa akhirnya, Ian? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai mengganggu pikiran Nisa. Sampai akhirnya Brian sudah selesai beribadah dan mereka melanjutkan kegiatan di hari Minggu mereka. Hingga hari mulai petang dan mereka berada di jalan pulang. Ian, Iya, apa Nis? Ian, jarak kita saat ini terlalu jauh, Ian. Enggak Nis, ini kita dekat dan tidak ada jarak jauh Nis. Bukan, Ian. Kepercayaan Tuhan. Juga keimanan kita. Jarak itu yang terlalu jauh. Pernyataan itu membuat Ian seketika mengerem mobilnya dengan tiba-tiba dan langsung memarkirkan mobilnya di tepi jalan, dan ia langsung menatap Nisa. Nis, kenapa kamu jadi berbicara seperti itu? Ada apa denganmu? Sebelumnya kita masih baik-baik aja dan tidak mempermasalahkan ini. Udah setahun, Ian. Dan mau sampai kapan? Sampai berapa lama kita harus terus kayak gini? Siapa yang akan mengalah? Siapa yang berani mengkhianati Tuhannya? Dan akan seperti apa akhirnya, Ian? Mendengar perkataan Nisa, Brian merasakan seperti dihantam panah besar yang menusuk dadanya. Brian bingung apa yang harus dikatakan kepada Nisa.
Buang waktu yang selama ini aku takutkan terjadi. Ian, aku gak mau kamu mengkhianati Tuhan kamu. Aku juga gak mau mengkhianati Tuhanku. Kita jalanin aja seperti biasa ya, Nis. Aku masih bingung. Enggak, Ian, aku gak mau. Lebih baik diputuskan sekarang daripada nanti. Aku gak mau. Terus mau kamu gimana, Nis? Kamu pikir aku gak bingung? Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu, Nis. Tapi aku gak bisa ninggalin Tuhan aku, Nis. Emosi Brian seketika memuncak. Nisa yang mendengar pun merasa terkejut. Ia begitu tak menyangka lelaki yang selama ini dia kenal lemah lembut untuk pertama kalinya membentak Nisa dengan nada tinggi. Ian, barusan kamu bentak aku. Nis, maafin aku. Aku benar-benar gak sengaja bentak kamu tadi. Kamu mau kan maafin aku? Nisa yang masih terkejut langsung meneteskan air matanya dan tak pikir panjang. Nisa langsung turun dari mobil yang ia tumpangi bersama Brian. Melihat Nisa pergi dengan tangis, Brian langsung mengejarnya dan membujuk Nisa untuk kembali ke dalam mobilnya. Nis, ayolah, kamu jangan kayak anak kecil, cepat masuk ke dalam mobil. Apa kamu bilang? Anak kecil? Yang anak kecil itu kamu atau aku? Udahlah Nis, jangan emosi gini. Ayo kita selesaiin ini semua dengan kepala dingin. Aku minta maaf ya sama kamu. Namun, perkataan Brian tak dibahas apapun oleh Nisa. Nisa masih tetap terdiam sambil menangis mengingat perlakuan Brian. Anissa, maaf perkataan aku bikin kamu sedih. Maaf perlakuan aku udah bikin kamu gak nyaman. Nis, jujur, ini memang berat buat kita berdua. Tuhan memang satu, Nis. Tapi kita yang berbeda. Aku sayang sama kamu. Aku gak mau kehilangan dan aku belum siap hidup jauh dari kamu, Nis. Di saat mendengarkan perkataan Brian, Nisa langsung tersentuh dan dia langsung membalas perkataannya. Mereka berdua saling menatap dengan penuh air mata. Senyum paksaan sangat terlihat dari raut wajah keduanya. Seketika, semuanya hening saling menatap penuh harapan. Ian, kalau kamu gak bisa memutuskan, izinkan aku yang mengambil keputusan semua ini. Brian, aku mau kita selesai sampai di sini. Udah cukup semuanya. Aku gak mau kita terus-menerus bersama, tapi tujuan kita bersama aja masih kita ragukan. Nis, kamu serius? Kamu bercanda kan? Kalau gak gini siapa yang mau ngalah? Gak ada kan? Jarak pemisah kita terlalu jauh ya. Aku gak mau lanjutin kisah cinta sama orang yang mengkhianati Tuhannya sendiri. Maaf Brian, aku rasa kita sudah cukup sampai di sini. Aku berharap semoga kamu mendapatkan seseorang yang seiman dan sayang sama kamu. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk bersama, tapi tidak untuk bersatu. Terima kasih Ian. Anggap aja kita gak pernah sedekat ini. Belum sempat Brian membalas semua perkataan Nisa, Nisa sudah mulai pergi meninggalkannya. Brian hanya terdiam berharap apa yang dia dengar tadi hanyalah mimpi. Dia belum siap untuk semua hal yang baru saja terjadi. Brian berteriak kencang, memukul pohon yang ada di sekitarnya. Ah, Tuhan, mengapa kau pisahkan aku dengan wanita yang sangat aku cintai?
Nisa. Brian pun langsung terduduk lemas meratapi kepergian Nisa, wanita yang dia kenal tak sengaja, wanita yang membuatnya selalu merasa bahagia. Namun, sekarang semua hilang seketika, karena jarak yang di hubungan mereka yang begitu besar, yaitu keimanan. Iya, keimanan. Mereka berbeda. Tak ada yang bisa mengalahkan untuk menjauhi atau bahkan mengkhianati Tuhannya. Tujuan mereka hanya ingin bersama tanpa menyakiti siapapun, termasuk menyakiti Tuhannya. Dengan keputusan ini, mungkin akan jauh lebih baik. Hidup bahagia bersama dengan orang yang kita cintai pasti sangat menyenangkan. Tetapi mana mungkin kita bisa hidup bahagia jika melalui jalan yang menyakitkan karena adanya sebuah pengkhianatan.